Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah. Kita bisa melanjutkan kuliah kita walau via online. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Baiklah, jadi saya akan memberikan pendahuluan ya. Kenapa sih kita harus ada sesi presentasi mahasiswa ini? Terutama adalah saya ingin memberikan pengalaman kepada kalian bagaimana yang pertama adalah menyajikan presentasi, yang kedua memberikan presentasi atau istilah lainnya adalah public speaking ya. Jadi public speaking ini sangat dibutuhkan dimanapun ya, dimanapun itu kita dibutuhkan bisa berbicara di depan. Dan saat ini kita ada kesempatan untuk presentasi via online ya, via online karena saat ini semuanya itu banyak ya, serba online. Ya, jadi saat ini serba online dan kalian pun bisa melakukan ini ketika kalian nanti sudah ada di pondok, begitu. Sudah ada di pondok. Oke, untuk presentasinya ini baru ngirim satu ini filenya, ya, mungkin nanti yang lain bisa dikirim. Jadi saat ini banyak sekali workshop ya, workshop atau seminar online ya, seminar online seperti ini ya, atau istilahnya webinar. Ini bisa kalian ikuti ya, kalian bisa ngikuti ini di berbagai platform dan rata-rata gratis, gratis kalian bisa mengikuti. Dan ini pun kalian boleh mengakses ketika kalian ada di pondok, kan boleh mengikuti ini seperti itu. Termasuk Pak Ahlis juga. Pak Ahlis ini juga belajar terus ya, jadi bukan terus dosen terus berhenti belajar, enggak ya. Untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini Pak Ahlis sedang mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di Pandu Digital ya. Ini kalau kalian mau ngikuti ini juga bisa, karena backgroundnya itu terserah, tidak ada syarat khusus ya, jadi boleh siapapun mengikuti ini ya, di pandu.kominfo.go.id. Ini resmi dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan. Ini nanti tinggal diikuti saja mana yang sekiranya kalian minat atau bisa mengikuti. Ini baru kemarin selesai. Ini Pak Ahli juga ikut ini kemarin. Nah, kalian langsung aja umpamanya masuk di sini, nanti daftar akun, masukkan nama, email dan seterusnya. Nah, nanti bisa daftar akun. Kalau sudah daftar akun, kalian bisa login ya, masuk di sini ya. Ini coba Pak Alis akan login ya. Ini oke, ini sudah login. Nah, ini selamat datang. Ini kamu adalah anggota Pandu dengan badge merah. Jadi dia ini ada badge-nya kayak pramuka itu. Badge-nya merah, biru, hitam, emas. Pak Halis masih awal, masih badge merah. Nah, nanti ada seperti ini ya. Ada ininya. Ini profil, nanti bisa diisi, kalian isi. Terus event yang kamu ikuti ini. Ini Pak Halis kemarin ngikuti ini semua. Dari jam 8 sampai selesainya sekitar jam 12, ada yang sampai jam 1 kemarin ya. Jadi selama 4 jam lebih ya, itu mengikuti Zoom ini full ya. Seperti itu. Dan ada sertifikatnya. Nih, sertifikat kamu. Nah, kalau kalian mengikuti ini terus mengikuti pelatihannya, nanti juga dapat sertifikat. Dan
sertifikat ini ya apa istilahnya ya sangat sangat penting sekali, sangat bermanfaat nanti bagi kalian gitu. Ini tak contohkan, diklik nanti bisa muncul sertifikatnya, tinggal bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Kalau untuk kerja mungkin lamar kerja atau mungkin yang lain ya, saya kira banyak sekali manfaatnya. Nah ini sudah ada sertifikatnya seperti ini, dan ini dikeluarkan langsung oleh Kominfo Republik Indonesia. Nih. Kemudian salah satu benefit ya, salah satu keuntungannya apa? Salah satu keuntungannya adalah ketika kita sudah mengikuti ini, punya bid seperti ini, itu kita bisa menjadi narasumber ya. Kita bisa menjadi pembicara, dan ketika kita menjadi pembicara itu sekali lagi tidak melihat background kita siapa, gitu loh. Tidak melihat apakah kamu mahasiswa, apakah kamu dosen, apakah kamu pekerja, itu tidak melihat itu. Yang penting kamu sudah punya badge ini, kamu bisa menjadi narasumber gitu ya. Tentunya harus mengikuti ini dulu, mengikuti TOT-nya dulu, training of trainer dulu, namanya TOT, training of trainer. Jadi seperti ini berarti kan kita sebagai peserta ya, sebagai audiens, sebagai peserta. Ketika kita sudah mengikuti itu ya, maka kita bisa menjadi narasumber ya. Ini beberapa yang Pak Halis jadi narasumber ya. Pandu digital atau ini aja, literasi digital Situbondo. Ini beberapa yang Pak Halis menjadi narasumber di sana. Ini contoh ini. Nah ini. Jadi Pak Halis jadi narasumber ini karena apa? Karena Pak Halis sudah menjadi pandu digital itu, Purwa itu sudah mengikuti tadi itu. Nah, sehingga apa istilahnya? Ya, kita bisa jadi narasumber seperti ini. Dan ini juga ada yang offline, ada yang online. Kalau yang di sini ini apa namanya? Offline ini di SMK Sidiki. Ya, dan masih banyak sebetulnya. Ini kita tunjukkan nanti ya. Dan ini diadakan oleh Kominfo. Tentunya orang yang belum pernah mengikuti tadi ya tidak bisa jadi narasumber di sini, tidak bisa. Gitu. Maka di sini bagaimana kita perlu melatih ya, melatih public speaking kita, bagaimana cara kita berbicara di depan audiens, berbicara di depan umum seperti itu. Buka di Facebook ya. Saya biasanya di sini ya. Biasanya saya share di Facebook. Nah ini saat Pak Halis jadi narasumber, ini tempatnya di SMK Ibrahimi. Ini offline ini di SMK Ibrahimi. Jadi seperti ini. Terus ya ini yang tadi ini juga ini di SMK 1 Panji Sumber Bunga. Ini yang tadi ini pakai seragamnya ini siapapun boleh menjadi pandu digital ya, jadi kalian pun bisa begitu. Dan ini beberapa ini teman-teman Pak Halis ini juga backgroundnya macam-macam. Nah ini kemarin di UNARS. Nah ini waktu ngisi di UNARS. Ini jadi pembicara di UNARS. Ini ya, ini sama rektornya.
Ini bukan berarti karena Pak Ahlis dosen, bukan, tapi karena Pak Ahlis mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kominfo ya, melalui pandu digital, dan akhirnya Pak Ahlis punya badge merah dan bisa menjadi narasumber di situ begitu. Ya, jadi artinya bukan karena background Pak Ahlis dosen gitu ya. Kalau kalian pun mahasiswa, terus mahasiswa mengikuti ini juga bisa menjadi seperti ini. Dan banyak kok ada termasuk beberapa teman-teman Pak Ahlis itu yang apa, dia malah SMA ya, SMA tapi sudah jadi narasumber, itu bagus juga, ada teman-teman yang seperti itu. Nah ini waktu di aula ya, di pondok ini kemarin, ini juga dari Kominfo RI ya. Ya saya kira itu ya, jadi bagaimana kalian terus apa namanya itu, mengupgrade diri ya, mengupgrade diri bagaimana kalian bisa memiliki kompetensi ya. Jadi bagaimana kalian bisa memiliki kompetensi. Ini yang kemarin ya, nggak tahu kalian nyimak YouTube-nya Pak Haris enggak ini. Nah, ini yang apa namanya? Online ya. Online. Ini saya mengisi juga online. Urgensi JRA adalah menanggulangi ODGJ. Ini online ya. Jadi saya jadi narasumber online. Jadi ngomong seperti ini ya. Seperti ini dengan kalian. Ya, dengan kalian seperti ini. Ya, gitu. Dan itu juga ya, macam-macam ya, artinya ya ada penghargaannya lah, ada penghargaannya. Kalau yang mengadakan dari Kominfo ya alhamdulillah, ini idkhalus surur ya, ya sekali tampil itu ya kurang lebih 2 jam ya sudah bayarannya ya sama dengan orang kerja sebulan, sudah UMR sebulan lah rata-rata begitu. Itu benefit aja, idkhalus surur saja. Tapi yang lebih dari itu, bagaimana Pak Alis itu ingin kalian memotivasi kalian untuk terus belajar. Dan salah satunya adalah saat ini ketika kalian diminta untuk presentasi. Sekarang mumpung bisa online ya online, ya, itu nanti kalau offline ya offline. Jadi bagaimana cara kalian berkomunikasi, cara kalian menyampaikan materi, cara kalian menguasai audiens itu seperti apa gitu. Dan itu ada ilmunya semua ya, mungkin nanti bisa saya share di classroomnya itu. Dan Pak Ahlis juga terus belajar ya, bukan berarti terus berhenti belajar, terus belajar baik dari sisi keilmuan, kompetensi maupun dari sisi public speaking begitu. Oke, saya kira itu pendahuluan dari saya. Silahkan, saya persilahkan untuk kelompok yang siap untuk presentasi, silahkan, monggo. Saya Pak. Ya silahkan Mas. Ini gak usah kamera Pak. Terserah mau pakai kamera boleh, enggak juga boleh, yang penting kan ada presentasinya. Gimana nih Pak? Bagikan aja presentasi aja. Ya langsung, silakan. Berbagi layar.
Berbagi lah. Keluar dulu, langsung keluar ke PowerPoint be. Jadi aja. Aku lah. Profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem komputer. Sistem komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Data informasi tersebut dapat berupa gambar, teks, suara, atau video. Mengutip buku ajar pengantar ilmu komputer karangan Legito STMcom DKK, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Fungsinya untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Komponen-komponen sistem komputer. Prosesor merupakan otak dari sistem komputer yang melakukan pemrosesan data. Dan memori menyimpan data sementara dan instruksi yang diperlukan oleh CPU. Storage menyimpan data jangka panjang termasuk sistem operasi dan aplikasi. Arsitektur sistem komputer ialah ada 3. Salah satu, von Neumann, ialah sistem yang terdiri dari unit pemproses, unit kendali, dan memori dan input atau output. Model arsitektur komputer yang dirancang khusus untuk digunakan dalam microcontroller yaitu model dasar yang digunakan dalam desain sistem komputer modern. Ini dinamai dari ilmuwan John von Neumann yang mengembangkan konsepnya pada tahun 1945. Arsitektur von Neumann memiliki beberapa karakteristik utama. 1. Unit pemrosesan sentral CPU. 2. Memori. 3. Bus. Dan yang lainnya masih banyak. Unit pemrosesan sentral CPU adalah inti dari sistem komputer von Neumann. Ini terdiri dari unit kontrol, unit aritmatika, logika, dan register-register. Memori. 2. Memori. Dalam arsitektur von Neumann terdiri dari 2 jenis utama, memori program dan memori data. Memori program menyimpan instruksi program yang akan dieksekusi oleh CPU. 2. Harvard. Memisahkan memori untuk instruksi dan data fisik, memungkinkan akses yang
lebih cepat. Harvan adalah model yang memiliki beberapa perbedaan kunci dengan arsitektur von Neumann. Berikut adalah penjelasan. 1. Memori terpisah. 2. Bus terpisah. 3. Keuntungan performa. Memori terpisah. Salah satu perbedaan utama dengan arsitektur von Neumann adalah bahwa dalam arsitektur Harvard, memori untuk instruksi program dan memori untuk data disimpan secara terpisah. Ini berarti ada dua jalur akses terpisah untuk memori instruksi dan memori data. Bus terpisah. 2. Bus terpisah. Karena memori instruksi dan memori data terpisah, arsitektur Harvard menggunakan dua bus terpisah untuk mentransfer data antara CPU dan memori. 1. Bus digunakan untuk mengakses memori instruksi, sedangkan bus lainnya digunakan untuk mengakses data. Keuntungan performa. Karena adanya dua jalur akses terpisah, arsitektur Harvard dapat meningkatkan performa sistem dengan mengizinkan instruksi dan data untuk diambil secara bersamaan yang dapat mengurangi bottleneck pada bus data. 3. Microcontroller. Kombinasi CPU, memori, dan perangkat dalam satu sirkuit terintegrasi. Microcontroller adalah model arsitektur komputer yang dirancang khusus untuk digunakan dalam microcontroller, yaitu perangkat elektronik terintegrasi yang menggabungkan unit pemrosesan data memori, perangkat input atau output dalam satu chip. Arsitektur sistem komputer microcontroller. 1. CPU. Memori seperti perangkat input atau output. CPU. Microcontroller memiliki CPU, Central Processing Unit, yang terintegrasi di dalamnya. CPU ini biasanya merupakan versi yang disesuaikan dari arsitektur prosesor umum seperti arsitektur von Neumann atau Harvard. Memori. Microcontroller memiliki memori terintegrasi untuk menyimpan program, memori, dan data. Memori ini biasanya merupakan RAM, Random Access Memory, untuk menyimpan data, sementara ROM, Read Only Memory, untuk menyimpan program yang telah diprogram sebelumnya. 3. Perangkat input-output. Microcontroller dilengkapi dengan berbagai perangkat input seperti pin general purpose input atau output. Perangkat I atau O. Ini memungkinkan microcontroller untuk berintegrasi dengan lingkungan luar seperti sensor, aktuator, dan perangkat lainnya. Sistem operasi, kernel. Kernel adalah komponen inti dari sebuah sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya hardware dan menyediakan layanan dasar kepada aplikasi yang berjalan di atasnya. 1. Manajemen sumber daya. Kernel mengatur dan mengontrol akses ke sumber daya hardware seperti CPU, memori, perangkat input atau output. Antarmuka dengan hardware, kernel berfungsi sebagai lapisan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak
Ini berarti kernel menyediakan driver perangkat yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis perangkat keras yang terpasang pada sistem. Penjadwalan proses kernel mengimplementasikan algoritma penjadwalan untuk mengatur eksekusi berbagai proses atau tugas pada sistem. Manajemen memori kernel mengatur lokasi yang penggunanya memori fisik dan virtual oleh berbagai proses. Manajemen proses adalah bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan, dan menjadwalkan proses-proses yang berjalan pada sistem komputer. Sistem operasi antarmuka penggunanya adalah bagian dari sistem operasi yang menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Ada beberapa jenis antarmuka pengguna yang berbeda. Namun dua jenis utama adalah antarmuka pengguna grafis. Yang kedua antara pengguna baris perintah. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk mendukung komunikasi dan berbagai sumber daya antara komputer-komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sistem operasi jaringan, seperti manajemen sumber daya jaringan, dan untuk berbagai sumber daya seperti file, printer, dan perangkat penyimpanan antara komputer-komputer dalam jaringan. Manajemen koneksi jaringan, keamanan jaringan, manajemen pengguna dan hak akses, seperti manajemen layanan jaringan, manajemen protokol jaringan, manajemen perangkat jaringan. Sistem operasi jaringan memainkan peran penting dalam memungkinkan komunikasi dan berbagai sumber daya antara komputer-komputer dalam jaringan. Ini memfasilitasi kolaborasi berbagai informasi dan akses terhadap sumber daya terindistribusi di seluruh jaringan. Keamanan sistem komputer ada 3 aplikasi. Perangkat lunak seperti firewall dan antivirus digunakan untuk melindungi sistem komputer. Jaringan yang kedua, jaringan penggunaan enkripsi dan teknik autentikasi membantu menjaga keamanan dalam jaringan komputer. Yang ketiga, fisik. Langkah-langkah fisik seperti pengamanan perangkat keras dan membantu melindungi data. Ya, ini sampai perkembangan sistem komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi 1 memiliki tabung hampa, contohnya Enix. Yang komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai tabung elektronik. Dan komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terintegrasi, contohnya IBM 360. Kesimpulannya, peran vital. Sistem komputer memiliki peran yang vital dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Transformasi tak berkunjung. Transformasi terus-menerus terjadi dalam perkembangan sistem komputer. Teknologi masa depan. Perkembangan sistem komputer melahirkan teknologi masa depan yang revolusioner. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan gitu dah. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
Kalau ndak ada ya ditutup Mas Fauzi, biar lanjut nanti. Ya mungkin itu saja presentasi kelompok 1 mungkin. Tidak ada pertanyaan untuk teman-teman? Teman-teman ada yang mau bertanya? Tunggu ini, saya ada pertanyaan kayaknya. Ya langsung saja Mas Fahri. Ayo Mas Fahri cepat, karena setiap detiknya waktu berharga. Oke, saya ada pertanyaan. Apa itu sistem dan bagaimana komponen bagaimana proses booting pada sebuah komputer dilakukan dan bagaimana booting penting dalam proses pengaktifan komputer? Booting penting. Booting penting dalam bagaimana proses booting pada sebuah komputer dilakukan dan bagaimana booting penting dalam proses pengaktifan komputer. Bisa diulang soal? Bagaimana proses booting pada sebuah komputer dilakukan dan bagaimana dan mengapa booting penting dalam proses pengaktifan komputer. Dan mengapa penting? Dan mengapa booting penting dalam proses pengaktifan komputer. Booting adalah proses pertama kali saat komputer dinyalakan atau dihidupkan kembali. Ini adalah proses di mana sistem operasi dan perangkat lunak lainnya dimuat ke dalam memori komputer dari penyimpanan seperti hard disk atau SSD, dan sistem komputer mulai berjalan. Proses booting meliputi beberapa tahapan. 1. Power on, initialization, bootloader, loading kernel, initialization of operating system. Mungkin itu saja. Oh iya. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Rama itu kayaknya. Ya, Rama. Bismillah. Untuk presentasi tadi lumayan bagus. Yang saya pertanyakan dikit tentang pendapat teman-teman yang presentasi tadi, Rido sama Fauzi.
di era dulu komputer kan andai komputer dari dulu tidak ada sampai sekarang tidak ada, apakah Indonesia maju tentang teknologinya? Mungkin itu. Apakah Indonesia maju apabila komputer ini tidak ada dari dulu? Mungkin sedikit. Sekian, terima kasih. Gimana Mas Rama? Ya Allah. Jadi ini Mas. Kan sekarang zaman eranya teknologi kan Mas. Ya. Terus dari dulu teknologi komputer itu dari dulu udah ada. Yang saya tanyakan, andaikan komputer ini tidak ada dari dulu sampai sekarang, apakah Indonesia ini maju tentang teknologi? Kayaknya bukan Indonesia aja Mas, tapi satu dunia. Ya kan kita cuma melingkup sedikit wilayah. Kalau artinya kalau Indonesia aja gitu yang komputer gak ada maksudnya. Ya kita cuma mengajak untuk Indonesia aja, bukan dari luar ini. Santai Mas. Untuk dunia. Ya. Kemajuan suatu negara tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan komputer semata. Kemajuan juga tergantung pada faktor-faktor lainnya seperti pendidikan, infrastruktur, kebijakan pemerintah. Itu pertanyaannya tentang teknologi. Apakah teknologi itu akan maju? Kan ini kan materinya tentang komputer. Ini pertanyaan tentang apakah teknologi di Indonesia akan maju kalau nggak ada komputer. Intinya kalau saya dengar, benarkah Rama? Iya tentang teknologi, tapi lebih fokusnya itu tentang komputernya. Kan sekarang kan materinya kan komputer. Long, ini waktu katanya waktu. Dia santai Mas, masih mikir. Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menjawab. Gimana pertanyaannya? Apakah Indonesia bisa maju tanpa komputer? Apakah Indonesia bisa maju tanpa komputer? Menurut saya bisa itu. Tapi saya bantu jawab ya. Ya, Mas. Ayo dari Mas Fahri. Tanpa keberadaan komputer, teknologi masih dapat berkembang, namun mungkin dalam laju yang lebih lambat dan fokus yang berbeda. Komputer itu telah menjadi salah satu pendorong utama inovasi dalam berbagai bidang, dan kehadiran telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya. Gimana Mas Rama? Masih kurang puas ya. Sebelumnya maaf ya Saudara Rama. Ya. Coba lebih simpel lagi pertanyaan. Itu tidak dapat dipahami kayaknya. Apakah Indonesia bisa maju tanpa komputer?
Itu dari segi mananya susah. Kalau dari segi teknologi, tanpa komputer itu Bisa. sesuatu yang mustahil kayaknya. Seperti itu. Karena dalam ilmu teknologi, komputer itu adalah komponen dasar. Seperti itu. Ya saya cuma minta pendapat. Anda itu kita nggak bisa tahu, semuanya nggak tahu ya, kita cari bareng-bareng gitu. Mengenai kan sekarang zamannya kan teknologi. Ya, yang saya tanyakan, andai kan teknologi kan bermacam-macam. Ini cuma lingkup komputer, cuma andai komputer ini dari dulu nggak ada sampai sekarang, apakah Indonesia ini lebih berkembang lah intinya, maksudnya gitu. Oh, apa itu komputer ini menjadi sebuah hambatan yang besar bagi Indonesia ke depannya gitu. Mungkin itu. Mungkin Narasumber Pak Ahlis bisa membantu. Mungkin Pak Ahlis ada Ya. pendapat. Oke, siap. Ya, jadi sebetulnya nggak usah berandai-andai sebetulnya Mas Rama ya. Langsung saja umpamanya kita lihat di daerah atau di wilayah Indonesia yang saat ini belum masuk komputer di sana, belum ada internet di sana. Nah, menurut Mas Rama itu termasuk maju enggak? Begitu. Ya mungkin ada saudara-saudara kita di daerah Papua, di mana di sana daerahnya belum ada internet, belum ada komputer, bahkan belum ada, ya macam-macam belum ada. Nah, menurut Mas Rama itu maju enggak? Kalau dalam teknologinya nggak maju, Pak. Ya, oke, ya itu jawabannya sudah. Ya, jadi tidak usah berandai-andai. Saat ini saja masih ada di wilayah Indonesia ini yang belum maju. Kenapa indikatornya belum maju? Karena di sana belum adanya teknologi komputer. Kalau tidak ada komputer berarti otomatis tidak ada internet. Kalau tidak ada internet berarti juga kesulitan dalam informasi. Begitu. Jadi ini salah satunya, makanya bagaimana pemerintah sekarang ini yang dikejar adalah infrastruktur ya. Infrastruktur sehingga nanti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu Pancasila benar-benar terasa dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak hanya di wilayah Jawa saja, istilahnya itu Jawa sentris. Tidak hanya di sini saja, tapi sekarang kalau sampean lihat di YouTube bagaimana perkembangan pemerintah juga membangun tol Trans Jawa dan juga di daerah-daerah lain seperti itu. Itu salah satu jawaban. Jawaban kedua, kalau secara keilmuan ya. Jadi saat ini sekarang kita itu ada di revolusi industri 4.0, 4.0 ya, 4.0. Nah, ketika masa komputer adalah teknologi 3.0. 3.0 itu masanya komputer. Nah, ketika tidak ada komputer berarti kita masih ada di revolusi industri 2.0 Mas. Nah, artinya kalau Indonesia ini tidak ada komputer berarti kita sekarang masih ada di posisi era industri 2.0. Begitu, dimana mungkin yang lain sudah sampai 4.0, bahkan sekarang di belahan dunia lain sudah 5.0. Saat ini kita masih 4.0. Di dunia lain, di luar negeri sudah ada yang 5.0. Begitu. Sekarang kita masih 4.0. Apalagi ketika kita tidak ada komputer di sini. Ya sekarang berarti kita ngikuti yang 2.0. 2.0 ini zamannya zamannya listrik ya. Jadi 1.0 itu mekanik ya. 1.0 itu mekanik tradisional, 2.0 ini elektrik ya, elektrik dan elektronik ya. 3.0 ini komputerisasi atau otomasi. 4.0 ini internet. Zamannya cyber. Itu kalau tidak ada komputer otomatis kita di industri 2.0. Ketika kita di industri 2.0 berarti kita tidak termasuk
maju. Ya, kira-kira begitulah jawabannya. Gimana Mas Rahma? Ya. Ada Apa banyak ada ilmu. pertanyaan lagi? Udah. Sangat puas. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang selanjutnya, siap kelompok selanjutnya? Mas Fahri, ya Fahri, Oke. Ya Pak, siapa? Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya Pak, tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang pertama, memahami sistem memori. Dalam dunia teknologi, sistem memori merupakan komponen vital yang menyimpan dan mengelola informasi digital. Memahami cara kerja dan jenis-jenis sistem memori sangatlah penting untuk merancang sistem komputasi dan efisiensi dan andal. Lanjut ya. Jenis-jenis memori ada 4. Memori utama yaitu RAM, memori sekunder, memori fase, dan memori tertanam. Memori utama yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU memiliki kecepatan akses yang sangat cepat, namun kapasitasnya terbatas. Memori sekunder jenis memori untuk menyimpan massa seperti hard disk atau SSD dan penyimpanan optik. Kapasitasnya besar, namun akses datanya lebih lambat dibandingkan RAM. Memori fase, memori yang terletak di antara CPU, memori utama, berfungsi mempercepat akses dan menyimpan salinan data yang sering digunakan. Memori tertanam, memori yang diintegrasikan langsung ke dalam perangkat elektronik, seperti memori flash pada smartphone dan komputer. Embedded memori utama atau RAM ini. Memori utama juga dikenal sebagai memori akses acak atau RAM, adalah komponen penting dalam sistem komputer. RAM menyediakan ruang penyimpanan temporer bagi data dan instruksi yang sedang diproses oleh prosesor. RAM adalah memori volatile yang berarti data di dalam hilang saat daya listrik dimatikan. 2. Ukuran RAM menentukan seberapa banyak data dan aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Kecepatan RAM yang diukur dalam 1 MHz mempengaruhi kecepatan akses data oleh prosesor. Memori sekunder atau penyimpanan massa. Memori sekunder juga dikenal sebagai penyimpanan massa, adalah komponen penting dalam sistem komputer. Ia berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang lebih permanen dibandingkan memori utama atau RAM. Contoh perangkat memori sekunder antara lain hard disk, solid state drive atau SSD, dan penyimpanan optik seperti CD, DVD saat dulu itu. Memori sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada memori utama. Namun memiliki lebih lama, ia menyediakan penyimpanan tahan lama. Siap. Oke,
Apa lagi kak? Dia kuliah deh orang. Kuliah deh. Suara saya kedengaran? Yes. Iya mas. Iya mas. Kedengaran mas. Oke. Lanjut ya. Ini lanjut mau hierarki memori. Ini kayak struktur memori ya. Memori primer, memori utama RAM itu. Dan nomor 2 memori sekunder dan memori tersier, penyimpanan offline seperti DVD itu. Ini strukturnya ya. Dan lanjut. Tidak fakultas memahami sistem memori. Dalam dunia teknologi, sistem memori merupakan komponen vital yang menyimpan untuk merancang sistem komputer ideal. Lanjut. Nah, manajemen memori ini ya. Alokasi memori, proses mengalokasi dan mengatur ruang memori untuk berbagai program dan data yang dibutuhkan oleh sistem operasi. Penjadwalan memori menentukan urutan akses ke memori agar dapat dimanfaatkan secara efisien oleh berbagai proses yang diproses. Proteksi memori mematikan setiap proses hanya dapat mengakses area memori yang diizinkan untuk mencegah konflik dan kerusakan data. Pegging dan segmentasi, teknologi berbagi memori menjadi blok-blok kecil untuk meningkatkan efisien dan fleksibilitas alokasi memori. Oke, lanjut. Penjadwalan memori dari alokasi memori, terus pergantian halaman dan penjalan proses. Itu proses alokasi merupakan yang efisien untuk tugas sistem dan aplikasi, memastikan dan penggunaan memori yang optimal dan mencegah konflik atau kebocoran memori. Menerapkan algoritma pergantian halaman yang cerdas untuk memindahkan data dari memori utama ke memori sekunder secara efisien. Meminimalkan waktu akses dan operasi disk yang mahal. Penjadwalan proses mengatur prioritas dan urutan proses yang membutuhkan akses memori, mencegah konflik dan mematikan penggunaan memori yang adil bagi semua aplikasi. Teknik peningkatan kinerja memori, mitigasi bottleneck memori, mengidentifikasi dan mengatakan titik-titik bottleneck dalam satu arsitektur memori dapat meningkatkan throughput dan mengurangi latensi aksi data. Dan 2. Memperluaskan ukuran meningkat tingkat asosiasi fase dan meningkatkan rasio hit, mengurai akses ke memori utama. Penjajaran memori menjajarkan struktur data dengan batas halaman memori dapat mengurangi biaya akses dan meningkatkan efisien. Menghindari fragmen memori dengan strategi alokasi dan dialokasi yang efektif dapat meningkatkan ketersediaan memori. Tantangan dalam sistem memori, kebutuhan ruang penyimpanan. Ini kalau RAM-nya atau penyimpanan kecil ya agak terlalu kencang kalau biasanya. Kalau kayak HP gitu. Efisien energi ya harus meningkatkan jumlah data yang perlu disimpan menuntut kapasitas memori yang lebih besar. Efisien energi, sistem memori harus didesain untuk menggunakan energi secara efisien, terutama pada perangkat. Kecepatan akses, semakin cepat sistem memori mengakses dan memproses data, semakin baik kinerja sistem keseluruhan. Terakhir, kesimpulan, sistem memori merupakan aspek fundamental dan komputer modern yang terus berkembang pesat. Dengan kemajuan teknologi, kapasitas dan kecepatan memori semakin meningkat, sementara ukuran semakin mungil. Dari yang komputer zaman dulu sampai sekarang kan kayak makin wah gitu ya. Di masa depan diharapkan sistem memori akan menjadi lebih terintegrasi atau hemat energi dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang semakin kompleks.
inovasi berkelanjutan dalam struktur memori, material, dan perangkat keras dan membuka jalan bagi komputerisasi yang lebih cepat, efisien, dan canggih. Kami percaya bahwa sistem memori akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan teknologi masa depan yang lebih pintar, terintegrasi, dan represif terhadap kebutuhan manusia. Itu presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada, jelas. Oh ya, apa? Silakan kepada Mas Rido. Tolong jelaskan perbedaan antara RAM dan ROM dalam sistem memori komputer. Apa? Apa Jelaskan perbedaan antara Apa? RAM dan ROM. Apa? Tunggu saya tulis anunya ya. Saya cermati dulu. RAM dan ROM dan dalam sistem memori komputer. Tunggu, kasih waktu saya untuk memberi jawaban Nulis yang ngetik. Enggak ngetik. Ini dulu. Oke, kita langsung aja kepada pertanyaan Mas Rido ya. Ini perbedaannya itu ya. RAM itu random access memory dan ROM read only memory. RAM adalah jenis memori yang bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan dalamnya akan hilang saat daya listrik dimatikan. Kalau ROM adalah jenis memori yang bersifat non-volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya tetap ada bahkan saat listrik dimatikan. Tur, apakah kurang puas Mas Rido? Kayaknya sudah jelas itu menurut saya. Iya dah. Apakah ada pertanyaan lain selain dari Mas Rido? Saya. Apa boleh? Apa? Apa peran cache memori dalam sistem memori komputer dan bagaimana ia memengaruhi kinerja keseluruhan sistem? Oke, sepertinya itu. Oke, kita langsung saja kepada pertanyaannya. Kita jelaskan itu cache memori adalah jenis memori yang digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data yang sering digunakan secara berulang, hingga dapat diakses lebih cepat daripada mengambil data dan memori utama RAM, atau menyimpan jangka panjang seperti hard drive atau SD. Cache memori biasanya terintegrasi dalam CPU atau di antara CPU dan RAM. Ya, peran cache memori dalam sistem memori komputer mempercepat akses data, meminimalkan latensi, meningkatkan kinerja program, mengurangi penggunaan memori utama, meningkatkan efisiensi CPU. Itu Mas Fauzi ya. Apakah kurang puas? Mas Fauzi, apakah kurang puas tentang jawab? Kurang. Apa yang kurang dari pertanyaannya? Dari jawaban saya tolong jelaskan biar saya tahu apa yang kurang dari saya ini. Dan bagaimana ia mempengaruhi kinerja keseluruhan sistemnya? Ya, kan saya bilang ya, peran cache memori ini mempercepat akses data. Ya, kalau sangat penting lah. Kalau nanti terpengaruhi nanti ya bisa jadi akses datanya lambat gitu.
Ya kalau ini sosial memori ini terpengaruhi banyak, kayak mempercepat akses data itu jadi lambat, gitu. Meningkatkan kinerja programmer nanti nggak terlalu itu ya, kayaknya kalau disebut tuh lemot gitu. Apakah kurang? Nah, mungkin dari teman-teman lagi. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak nambah dari tentang jawaban saya. Mungkin Rama itu. Rama, kenapa mengajukan tangan ini kenapa? Enggak, itu dari tadi tangan saya itu kan di tangan. Tadi dari Do itu. Enggak, saya enggak ajukan tangan. Artinya kayaknya kayak ini kurang puas apakah Fauzi tentang jawaban saya? Oh, enggak bagus. Enggak bagus, mungkin cukup. Mungkin dari Pak Ya. Bisa Sip, oke, sip. Oke, siapa? Artinya saya tutup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Sekian dari saya, walaupun saya sendiri di sini karena teman kelompok saya lagi kegiatan SKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalau gitu. Jadi nanti minta tolong untuk pertemuan berikutnya bisa disiapkan, disampaikan untuk kelompok untuk persiapannya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi nih, Pak? Nanti biar Besok, dihubungi Kosma ya. Siapa? Koordinasi sama Kosma. Ya. Terima kasih.